Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Gusi bengkak bernanah dapat menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kondisi ini juga bisa menyulitkanmu untuk makan, bicara, atau bahkan tidur. Siapa saja pasti sangat khawatir ya ketika melihat ada nanah pada gusi. Dan seringkali gusi bernanah disertai dengan pembengkakan dan rasa sakit. Nanah juga bisa saja terlihat jelas mengalir di sela-sela gigi atau mungkin tersembunyi di dalam gusi yang bengkak. Lalu ada nggak sih cara untuk mengatasinya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Berikut ini cara mengatasi gusi bengkak bernanah tanpa efek samping versi dari Magenta Health. Untuk mencegahnya, sobat perlu mengetahui dulu apa saja penyebab gusi bengkak bernanah. Agar dapat menghindari berbagai penyebab tersebut, ada beberapa kondisi yang menyebabkan gusi bengkak bernanah, di antaranya sebagai berikut. Gingivitis. Gingivitis atau radang gusi merupakan penyebab paling umum dari gusi bengkak bernanah. Gingivitis seringkali disebabkan oleh penumpukan plak di gigi. Ketika kamu lama tidak membersihkannya, plak akan mengiritasi gusi dan meningkatkan resiko gusi terinfeksi yang kemudian akan menyebabkan gusi bengkak bernanah. Infeksi. Infeksi pada lidah dan mulut yang disebabkan oleh jamur dan virus juga berpotensi menyebabkan gusi bengkak. Infeksi yang paling umum terjadi adalah gingivostomathitis atau sariawan pada gusi dan mulut. Jika tidak diobati ya, kondisi bisa berlanjut menjadi gusi bengkak bernanah. Kekurangan nutrisi. Sobat, kekurangan vitamin, terutama vitamin B dan C, diyakini berkaitan dengan gusi bengkak bernanah. Alasannya adalah karena kedua vitamin ini memiliki peran penting dalam perbaikan dan pemeliharaan kesehatan gigi serta gusimu. Ketika mengalami defisiensi vitamin B dan C, kondisi kesehatan gigi dan gusi tidak terpelihara dengan baik, sehingga resiko terjadinya gangguan pada gusi pun akan meningkat, termasuk gusi bengkak bernanah. Kehamilan. Gusi bengkak bernanah juga dapat terjadi selama kehamilan. Salah satu faktornya adalah perubahan produksi hormon selama kehamilan. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya aliran darah di gusi. Peningkatan aliran darah tersebut bisa menyebabkan gusi menjadi mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Jika disertai infeksi, dapat terjadi gusi bengkak bernanah. Selain kondisi yang disebutkan tadi, kondisi lain yang juga dapat meningkatkan risiko gusi bengkak bernanah adalah terlalu keras saat menggosok gigi, kesalahan dalam melakukan flossing gigi, dan sedang menjalani kemoterapi. Nah, setelah kita membahas penyebabnya sobat, yuk kita bahas cara mengatasinya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Nanah merupakan cairan kental yang mengandung jaringan mati, sel, dan bakteri. Nanah umumnya berwarna putih kekuningan, kehijauan, kuning atau kuning kecoklatan, dan terkadang berbau busuk ya. Munculnya nanah lantaran area tertentu mengalami peradangan saat terjadi infeksi. Reaksi radang ini adalah reaksi alami tubuh untuk melawan infeksi. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya komplikasi yang berbahaya, maka sangat penting memberikan pengobatan dengan segera saat gusi mulai sakit. Serangan terhadap akar gigi yang terdapat dalam gusi harus segera ditangani, sebab bakteri yang bersarang dalam gusi yang tidak segera ditangani bisa masuk ke dalam pembuluh darah maupun sel pembeku darah. Komplikasi inilah yang akan menyebabkan penyumbatan jantung yang berbahaya. Jika rasa sakit tidak tertahankan sobat, kamu dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol yang dapat dibeli secara bebas. Namun sebagian orang membutuhkan obat pereda nyeri yang lebih kuat dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter saja. Setelah nanah sudah dikeringkan, umumnya gejala yang dikeluhkan akan segera hilang. Selain itu, kamu bisa mencoba cara berikut ini.
Berkumur dengan campuran air hangat dan garam. Jika gusi terasa nyeri, segera lakukan berkumur. Jika gusi terasa nyeri, segera lakukan berkumur dengan campuran air hangat dan garam. Lakukan langkah ini beberapa kali ya dalam sehari. Utamakan setelah makan sesuatu. Saat berkumur, diamkan air garam dalam mulut beberapa saat. Drainase abses. Nanah yang muncul harus disayat dan dibuka sehingga bakteri bisa keluar dan kering. Sebelum dokter melakukan cara mengobati gusi bernanah ini, kamu mungkin akan diberikan bios secara lokal. Perawatan akar kanal gigi. Perawatan saluran akar kanal gigi dilakukan jika infeksi disebabkan dari gigi yang berlubang atau kematian gigi. Gigi yang mati akan dilubangi agar nanahnya bisa keluar. Jaringan yang rusak akan disingkirkan dari pulpa gigi. Kemudian untuk mencegah infeksi, bagian yang berlubang akan segera ditambal. Nanah pun akan mengering dan lubang dibersihkan. Permukaan akar gigi akan dihaluskan dengan scaling di bagian bawah tepi gusi. Hal ini akan membantu penyembuhan gigi dan mencegah infeksi ya. Mencabut gigi yang terinfeksi. Sobat, cara mengobati gusi bernanah ini dilakukan jika perawatan akar kanal gigi tidak berhasil. Bisa juga ketika gigi telah mengalami pembusukan dan rusak, sehingga perlu dicabut dengan segera. Obat penghilang rasa sakit. Obat penghilang rasa sakit dapat membantu mengurangi rasa sakit sembari menunggu perawatan. Obat penghilang rasa sakit hanya ada untuk mengurangi rasa sakit dan tidak bisa menggantikan kunjungan ke dokter gigi. Aspirin, ibuprofen, atau paracetamol adalah obat penghilang rasa sakit yang efektif. Namun ada beberapa aturan ya dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Jika memiliki atau punya riwayat asma dan MAH, kamu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi ibuprofen. Anak di bawah usia 16 tahun dan wanita hamil atau sedang menyusui tidak dibolehkan mengkonsumsi aspirin. Konsumsi obat penghilang rasa sakit ini harus sesuai dengan anjuran dari dokter gigimu. Antibiotik. Dokter gigi mungkin akan memberikan antibiotik untuk mencegah penyebaran infeksi dan dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat penghilang rasa sakit. Namun sobat, ini bukan merupakan pengobatan untuk menuntaskan gusi bernanah. Hanya dapat mengurangi efek dan penyebaran infeksinya. Konsumsi antibiotik sesuai anjuran dari doktermu. Setelah pemberian antibiotik, dokter akan menganjurkan kamu untuk menjalani perawatan seperti root canal atau cabut gigi. Kedua, perawatan ini dapat membantu menghambat perkembangan penyakit sekaligus mempercepat penyembuhan. Rasa sakit yang timbul pada area mulut seringkali sangat mengganggu, bukan? Mungkin gambarannya seperti lagu Maggie Z yang sangat terkenal. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Ya bukan? Beberapa penelitian menemukan kaitan antara infeksi yang terjadi pada gusi dengan beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit jantung dan diabetes. Bisa juga sakit gusi yang terjadi merupakan pertanda adanya gangguan jantung dan juga gula darah. Maka kalian harus sangat memperhatikannya ya sobat. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik dapat membantu mencegah abses dengan cara sebagai berikut. Selalu bersihkan sisa-sisa makanan pada gigi dan gusi. Pemeriksaan gigi secara teratur setiap 6 bulan ke dokter gigi.
Segera atasi gigi yang berlubang atau membusuk dengan dokter gigi sebelum menjadi sakit, terinfeksi, atau bengkak. Jika kamu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena obat atau penyakit, informasikan hal ini ke doktermu terlebih dahulu. Nah sobat, terkadang sakit gigi sering kali diabaikan oleh banyak orang, jadi kalian harus benar-benar memperhatikannya ya. Nah itu tadi cara mengatasi gusi bengkak bernanah tanpa efek samping. Siap mencobanya sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mari Bangun Magenta Health, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.